Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-55. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza adzana al-muadzin, idza adzana nalikani adzan sapa al-muadzinu tukang adzan ya. Kalau sudah dilakukan adzan yaumal jum'ati ing dalam dino Jumat, kalau muadzin sudah melakukan azan pada hari Jumat ya, artinya waktu panggilan azan untuk melakukan Jumatan sudah dilakukan, maka haruma haram opo al amalu nyambut gawi ya. Maksudnya tidak boleh seseorang ketika sudah mendengar azan Jumat untuk melakukan transaksi jual beli ya, perdagangan ya, itu supaya di stop ya. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' ya. Allah melarang kita melakukan jual beli pada hari Jumat. Maksudnya pada saat kita Jumatan. Disamakan dengan Jumatan apa dengan jual beli itu semua hal yang membuat orang itu lalai. Artinya semua kegiatan transaksi yang membuat orang itu tidak Jumatan ya. Jadi transaksi yang lain selain jual beli juga nggak boleh ya, menurut jumhur ulama ya. Bahkan akad nikah pun ya, menurut sebagian ulama juga nggak boleh. Mau semua transaksi hari Jumat stop ya. Semua supaya concern melakukan ibadah Jumat ya. Tetapi menurut Imam Madhab Hanafi ya, ulama Hanafiyah, jual belinya itu cuma makruh, tidak sampai haram ya. Intinya hendaknya orang ini tidak melakukan transaksi saat Jumatan. Jadi nggak boleh Jumatan sambil bawa dagangan, bawanya digelar di situ, tidak boleh ya. Supaya orang Jumatan ini concern ya, Jumatan. Habis Jumatan silakan ya, buka lapak ya. Idza ataita, hadis riwayat Imam Dailami. Idza ataita nalikane nekani sira, apabila kamu mendatangi, maksudnya bersiap mau tidur, maja'aka inggon turu sira. Kalau kamu mau hendak tidur, mau masuk kamar untuk tidur, fatawaddo hendaknya engkau berwudu, mongko wudu sira. Jadi sunnah orang ini sebelum tidur wudu dulu ya. Wudu aga kelawan koyok wudu siro li sholati maring sholat ya. Supaya orang ini hendaknya seperti wudu di dalam sholat. Artinya wudu secara sempurna ya. Wudu supaya sempurna. Tsumma toji' nuli turu miring siro. Kemudian kamu berbaring ala syakkikal aimani, ala syakkika ingatasi sisi siro, lambung sisi al aimani kang tengen. Jadi etika tidur yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kamu ini sebelum tidur ini wudhu dulu ya. Kenapa? Ini ada beberapa hikmah ya, supaya kita tidur dalam keadaan posisi wudhu ya. Seandainya orang ini hidup kan tidak tahu ya. Seandainya malam itu kita meninggal, kan ada orang tidur terus nggak bangun lagi. Seandainya malam itu kita tidur punya wudhu dan kita meninggal pada malam itu, maka kita meninggal dalam keadaan suci ya. Dan kita dalam keadaan siap. Jadi orang itu setiap saat ini harus ada persiapan untuk kematiannya ya. Jangan nunggu tua ya.
muda mati juga banyak ya. Hendaknya orang itu bersesuci ya, seakan dirinya ini bersiap ya, bersiap sudah suci ya. Begitu juga termasuk menyucikan hati ya. Wudhu ini suci zahir, batinnya ya menyucikan diri dengan bertaubat ya. Orang ya, hendaknya sebelum tidur wudhu, menyucikan jasadnya, juga menyucikan hatinya ya. Sebab orang ini mati dan akan dibangkitkan ya, seperti apa dia kebiasaannya. Kalau orang itu biasanya berbuat baik, ya matinya akan dalam keadaan baik, dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan baik ya. Makanya siapa orang tidur dalam keadaan suci ya, maka dia kalau seandainya mati pada saat itu, dia mati dalam keadaan sempurna ya. Hendaknya tidur juga miring kanan ya. Ini secara kesehatan bagus ya. Jangan tidur murab, itu turun wong dalam dulu. Jangan biasakan tidur tengkurap. Hendaknya tidur ke sisi kanan ya. Ini secara kesehatan juga bagus, tidak membebani jantung ya. Orang ini tidur terbaik hari ini menurut dokter juga sama. Posisi tidur terbaik itu miring ke kanan ya. Seperti orang mati itu loh. Jadi kalau bisa mujur ke utara, miring ke kanan. Itu posisi terbaik ya. Miring ke kanan ini meringankan beban jantung ya. Itu lebih bagus ya. Yang tidak bagus itu murep, turu murep, bantal diurepi. Ini seorang usaha ya. Yang terbagus tidur itu miring ke kanan ya. Sumakul, kemudian ucapkan Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Allahumma da Allah aslamtu masrakan ingsun wajhi ing wajah ingsun ilaika maring panjenengan. Jadi ucapkan kepasrahan ketika kamu melakukan persiapan tidur. Ya Allah, saya pasrah untuk menyerahkan jiwa raga kepadamu ya. Wa fawwadtu lan masrahaken ingsun amri ing urusan ingsun ilaika maring panjenengan. Saya menyerahkan urusan saya semua hidup matiku kepadamu ya Allah. Wa alja'tu lan ngungsiaken itu ya mengembalikan ingsun zuhri ing geger ingsun ilaika maring panjenengan. Saya kembalikan tubuh ini kepadamu ya Allah. Jadi pasrah total. Mati itu orang tidur itu setengah dari mati. Makanya waktu tidur kita memasrahkan diri. Ya Allah, saya pasrahkan tubuh saya, jiwa saya untuk menghadap padamu. Jadi ada persiapan yang sempurna seakan kita ini mau berangkat gitu. Sehingga tidurnya ini nyenyak ya. Jangan mau tidur sik nyanyi, sik bayangno Luna Maya, maunya apa yang membuat kamu malah tidurmu penuh gangguan ya. Sebenarnya mau tidur itu sudah jangan mikir yang lain. Ya, mau tidur sebisanya punya wudhu ya. Dalam keadaan wudhu tidur miring ke kanan terus berdoa ya. Doanya seperti ini, menyerahkan dirinya. Rohbatan karena demen warohbatan lan wedi ilaika maring panjenengan. Jadi saya pasrah cinta dan takut kepadamu ya Allah ya. La malja'a ora ana nggon ngungsi iku maujud wala manjalan ora ana nggon selamat mingka sanging panjenengan illa ilaika angin maring panjenengan. Jadi tidak ada tempat bagi kami untuk kembali untuk menyelamatkan diri kecuali hanya padamu ya Allah. Allahumma do Allah amantu iman ingsun bi kitabika kelan kitab panjenengan alladzi anzalta kang wis nurunaken panjenengan. Ya Allah, saya beriman kepadamu, kepada kitab yang kau turunkan ya. Jadi ini ada kepasrahan. Wa nabiyyika lan iman maring nabi panjenengan alladzi arsalta kang wis ngutus panjenengan. Ini kalimat-kalimat ini menunjukkan kepasrahan hidup yang total kepada Allah ya. Kalau orang tidur seperti ini ya, dalam keadaan punya wudu,
berdoa, maka mimpinya ini mimpi benar gitu lah. Allahumma shalli Muhammad. Maka orang ini kalau tidurnya posisinya seperti ini, dia ini nggak digoda setan, ya, nggak tindin. Kadang ada orang apa istilahnya tindin, apa tindin itu? Orang digoda genderuwo gitu loh ya, tidur dalam keadaan yang nggak menyenang. Dan orang ini kalau tidurnya seperti ini, maka dia itu mudah bangun ya, mudah bangun. Orang kalau tidurnya seperti tidur yang diajarkan Rasulullah SAW, ini tidur yang sehat. Dan ini secara empiris dibuktikan oleh penelitian para dokter, tidur pada arah kanan itu lebih baiknya. Karena jantungnya juga lebih sehat, lambungnya juga lebih sehat. Ini hendaknya kita tiru ya. Ini ajaran Nabi yang ringan inilah. Tidur kan ya kamu murab ya tidur, melumah ya tidur ya. Tapi lebih baik kita ikut kanjeng Nabi. Ayo berusaha tidur miring kemana? Ke kanan ya, miring kanan hadap kiblat, itu lebih bagus ya. Terus berdoa, terus tidur. Insya Allah kalau kamu tidur seperti ini, maka kamu akan mimpinya mimpi baik ya, tidak digoda setan. Dan kalau ditakdirkan mati, semoga dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang penting. Jadi orang tidur ini seakan siap untuk mati. Dengan begitu dia nggak banyak ngelamun, nggak banyak. Orang ini membuat tidur nggak jadi ya. Karena sih leren joget, leren nyanyi, leren terlalu banyak pikiran sebelum tidur. Maka tidurmu gak berkualitas, ngantuk air. Ada orang ini tidur berkualitas, walaupun tidur cuma 2 jam, 3 jam tapi sudah cukup. Ya. Dia sudah merasa sehat. Orang ada yang tidurnya berkualitas, sehingga dia itu walaupun cuma 2 jam, 3 jam tapi sehat. Karena tidurnya berkualitas. Tapi ada orang sehari tidur perasaannya kumek ya, perasaannya gak enak. Karena apa? Tidurnya gak berkualitas ya. Jadi tidur berkualitas itu tidak harus panjang ya. Tidur yang dalam kondisi yang concern memang untuk tidur. Kalau kamu sulit tidur, kamu sugesti ya. Saya sudah membuktikan. Kamu sugesti, kamu gak bisa tidur ya. Nyalakan handphone, kamu pejamkan mata terus sugesti tidur. Tidur, sugesti, disugesti, pikiranmu merem, kamu sugesti, hitungan pasti tidur kamu, buktikan. Belum hitungan keberapa kamu pasti sudah tidur. Jadi dihitung konsentrasi, tidur, kayak orang dihipnotis ya, tidur, kamu pasti tidur. Ini kamu buktikan. Jadi sugesti orang itu kayak orang dihipnotis itu kan, suruh tidur. Kamu dihipnotis kan kayak kuya-kuya itu tidur. Lu kamu bisa menghipnotis dirimu sendiri. Ya, kalau mau tidur itu ojo ngelamun, berdoa terus kamu pejamkan mata, sugesti dirimu tidur. Pasti tidur. Saya sudah buktikan ini. Jadi kalau kamu kesulitan tidur, kamu sugesti otakmu dengan menyuruh pikiranmu untuk tidur. Ucapkan pada dirimu, kamu rap, nyengking, nyengkulit, tapi pikiranmu terus kemana-mana. Tidurmu gak berkualitas, sehingga butuh waktu lama gak puas-puas tidur. Saya alhamdulillah ya, contoh lah, saya ini orang sudah usia segini, tapi alhamdulillah saya malam hari tidur, pagi sudah bangun ya. Walaupun malam hari saya tidur itu ya jam 12, jam ya di atas jam 11 lah, masih baca ini baca itu, nggak berat. Pagi tidur pagi bangun sebelum subuh sudah bangun, alhamdulillah ya. Orang itu dari kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan kita itu di pikiran kita itu bisa kita arahkan
seperti mesin gitu. Kalau pikiran kita itu starter positif, hidup pasti positif ya. Buktinya alhamdulillah saya pagi itu ya kemana-mana ya. Itu kalau siang saya sekarang memanah ya. Panaskan dirimu ya. Saya kemarin lihat salah satu penelitian terbaru untuk mengantisipasi virus corona dan virus yang lain termasuk flu ya. Ada dokter yang membuat satu testimoni bahwa dia itu menemukan panas tubuh itu membuat sehat ya tanpa obat. Makanya kalau bisa saya anjurkan kamu siang ya, pagi itu jangan tidur. Jadi justru lebih bagus semakin panas. Saya kemarin lihat di Instagram siapa itu Hotman Paris jemur kasur di depan rumah terus gak pakai baju tidur di pinggir jalan. Orang kaya sekarang jadi, dulu kayaknya tidur di pinggir jalan kan gembel. Sekarang orang kaya juga tidur di pinggir jalan. Jadi dia kepingin dapat panas matahari. Jadi jam 11, jam 12 itu di atas jam 10 itu bagus malah. Panas itu bagus ya. Jadi kalau bisa kamu jam 10 keluar kamu sana ke halaman sana. Ya bubut-bubut itu loh, bersihin taman ya. Itu apa? Panaskan. Flu itu akan hilang kalau dipanaskan. Makanya orang dulu itu biasanya kan kalau flu itu pakai air panas gini. Air panas disedot untuk penguapan ya, untuk penguapan. Atau juga kalau orang kaya biasanya kan ke sauna. Sauna itu ruangan yang panas ya. Saya pernah diajak teman saya di hotel, kan ada fasilitas sauna. Waduh rasanya seperti masuk neraka. Panas mungkin berapa 50-60 derajat itu. Tapi itu memang bagus. Jadi kita keluar dari situ itu panas, tubuh ini berkeringat. Itu bagus. Jadi mengeluarkan keringat itu membuat kamu sehat ya. Makanya kamu yang pilek-pilek kan tahu pek kan itu. Mana pek kan itu. Cuma malah singitan kan itu. Kalau kamu malah lembab itu malah bahaya. Coba kamu lihat, ini korban terbesar corona itu orang Jakarta, orang kota yang hidupnya di AC. Jadi salah satu penemuan ya, penelitian korban itu yang terbanyak itu orang kaya. Karena apa? Dia hidup di ruangan yang lembab, dingin. Ya di situ bakterinya itu bertahan. Makanya sekarang orang itu suruh pergi ke halaman. Ya, saya lihat kapan hari itu Hotman Paris menjemur dirinya di pinggir jalan. Dia pasang kasur di pinggir jalan, lepas baju, terus berjemur. Memang beberapa rilis saya lihat begitu. Dan juga itu salah satu manfaat menggunakan masker ya. Orang kan disuruh pakai masker. Karena apa? Dengan pakai masker itu kan panas tubuhnya kembali ke dirinya. Maka pas sekarang di seluruh dunia orang suruh pakai masker. Jadi kamu ya, orang yang flu itu harus pakai masker. Semakin tebal semakin bagus. Kenapa? Orang itu kalau pakai masker itu kan abape balik nang awe kan, kamu mau jadi hangat kan. Orang pakai masker itu kan udaranya menjadi panas tubuhnya. Lah itu akan membunuh virus gitu. Makanya saya setuju itu penggunaan masker itu. Jadi kamu semua kalau keluar ke pasar semua harus pakai masker ya. Jangan. Kalau kamu pakai masker 1 jam 2 jam tubuhmu akan hangat. Karena apa? Oksigen ini berputar di tubuhmu. Itu akan memanaskan tenggorokan dan hidungmu. Ini penelitian dokter yang saya lihat terakhir tadi malam. Dokter menyarankan supaya pakai masker. Itu supaya apa? Supaya hangat itu memang. Ya salah satunya itu ya minum air panas ini ya. Saya ini kan minum air hangat. Usahakan selalu minum air panas. Kalau ada itu jahe, itu kan siapa bawa jahe di rumah itu? Nah itu kamu pagi ya, kamu tumbuk jahe itu, kasih air panas sama gula merah, gula Jawa, minum setiap hari. Jahe itu juga bagus ya. Jahe, limun ya, itu bagus. Itu apa? Menguatkan ketahanan tubuh ya. Karena kamu tahu jahe itu minuman orang di surga ya. Zanjabil ya, zanjabil itu ya jahe itu ya.
ka'san fiha zanjabila. Jadi jahe itu minuman penduduk surga, minuman hangat. Ya kalau kamu tidak punya jahe ya antangin CRG. Itu kan jahe juga. Ini penting ya. Hari ini kita harus berusaha jaga kesehatan. Mahal ya, kesehatan tidak bisa dihargai dengan uang ya. Kesehatan ini jauh lebih penting. Kamu tidak bisa sembahyang, tidak bisa ngaji, tidak bisa beribadah kalau tubuhmu tidak sehat. Maka jaga kesehatan ini penting ya. Hendaknya seperti ini ya. Tidur pun seperti ini ya. Tidur yang berkualitas. Tidur dalam keadaan wudhu dan berdoa. Kalau perlu riwayat yang lain sebelum tidur supaya baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, baca al-falaq, an-nas. Itu lebih bagus juga ya. Supaya apa? Supaya kamu tidur tidak ada bencana, tidak ada kebakaran, tidak ada pencurian ya. Sebelum tidur baca ayat kursi, qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas ya. Sebelum tidur. Itu akan melindungi kamu malam itu dari musibah dan bahaya ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Idza arada nalikane ngarepaken sinten Allah Gusti Allah bi abdin kelan kawula khairan ing kebagusan. Kalau Allah ini masih apa? Apabila orang oleh Allah dikehendaki jadi baik ya. Khairan ing kebagusan, ja'ala mongko ndadekaken sapa Allah ghinahu ing sugiman fi nafsihi ing dalam awak dhewe man. Allah itu kalau menakdirkan hamba menjadi baik ya, maka Allah jadikan dia kaya di hatinya. Artinya kaya di hati ini qanaah ya. Maksudnya yang dimaksud kaya hati ya. Kaya hati itu artinya dia qanaah, neriman ya. Nerima kehidupan yang ada apa adanya. Sehingga dia nggak hidup nggak ngoyo-ngoyo nemen gitu lah. Ya dia nerima rezekinya, ya berusaha tetap ya, bekerja tetap. Tapi dia nggak ngoyo. Karena dia merasa cukup. Orang ini kalau tidak merasa cukup, walaupun dunyanya sudah miliaran, ya tetap nggak cukup ya. Kalau orang ini merasa masih kurang, punya mobil satu kepingin dua, pengen punya rumah satu kepingin dua, orang ini tidak ada puasnya. Kata Rasulullah SAW, seandainya orang ini punya satu gunung Semeru emas, dia kepingin dua, tidak ada selesai. Makanya kaya itu kaya hati. Artinya kaya hati itu orang itu menjadi qanaah ya. Menjadi qanaah, menjadi neriman terhadap apa yang dibagi oleh Gusti Allah. Terus wa tuqahu fi qalbihi. Orang itu kalau ditakdirkan jadi baik, Allah berikan hatinya neriman. Yang kedua takwa ada di hatinya. Wa tuqahu fi qalbihi. Dan rasa takwa itu ada di hatinya. Sehingga dia itu tidak tergoda untuk berbuat hal-hal yang tidak benar. Wa idza aradallahu bi abdin wa idza aradana likane ngarepaken sapa Allah bi abdin kelawan kawula syarron ing Allah. Kalau orang ini ditakdirkan Allah jadi jelek, ja'ala mongko ndadekno sapa Allah fakrahu ing melarati wong baina ainaihi antarane mripat lorone wong. Orang ini kalau ditakdirkan jelek oleh Allah ya. Jadi baik dan buruk itu hakikatnya yang menghendaki adalah Gusti Allah. Orang ini kalau ditakdir jadi jelek maka di matanya ya selalu terus menerus merasa kurang, merasa rakus. Jadi dia itu nggak cukup-cukup. Walaupun sudah punya mobil 10 kepingin 20. Walaupun sudah punya helikopter kepingin pesawat terbang. Orang tidak puas terus ya.
Allah kalau takdirkan orang itu jadi jelek, maka dia jadi rakus ya. Rakus tidak ada puasnya terhadap duniawi ya. Sehingga dia itu akan selalu berusaha cari duit sehingga lupa semua aturan, enggak sembahyang, enggak ibadah, uang ya. Pikirannya hanya uang. Nah ini orang yang ditakdirkan dikehendaki jadi jelek. Orang kalau sudah kedunyan, terlalu gila harta, akan membuat dia gelap mata ya. Akhirnya menghalalkan segala cara. Hadis riwayat Imam Hakim an Abi Hurairah. Idza arada, hadis ke-58, idza arada narikane ngarepaken sinten Allah Gusti Allah bi abdin kelan kawula khairan ing kebagusan. Kalau orang itu ditakdirkan Allah menjadi bagus ya, faqahahu fiddin, faqahahu maka Allah akan mengertikan dia, ngerti akan sapa Allah hu ing man fiddini dalam agama. Orang kalau ditakdirkan jadi baik, maka dia akan berusaha ngaji, memahami ilmu agama. Jadi kamu ditakdirkan mau mondok, kamu ditakdirkan ngaji, meskipun ngantuk, sapa ngantuk ya. Meskipun ngaji mek turu-turu nih. Kalaupun kamu masih ada di pondok, itu bukan kebetulan ya. Kamu harus meyakini ini sesungguhnya skenario dari Gusti Allah. Karena kalau Allah tidak takdirkan kamu jadi orang baik, kamu pasti nggak kerasan di pondok. Orang yang mau ngaji, orang yang mau masih kerasan mondok, itu hidayah, itu nikmat. Makanya berbahagialah orang tua yang anaknya masih mau mondok. Berbahagialah kamu santri yang masih kerasan di pondok ya. Ataupun kamu walaupun hari ini sudah di rumah, kamu mau ngaji ya. Siapa orang mau ngaji, itu berarti dikehendaki jadi baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sebab yang menghendaki Allah, di sini Imam Baihaqi mengatakan idza aradallah, kalau Allah menghendaki ya. Jadi yang menghendaki itu Allah. Bi abdin, pada seseorang, khairan, untuk menjadi baik dan lebih baik, faqahahu fiddin, maka Allah akan jadikan Allah akan jadikan dia ngerti ilmu agama ya. Jadi orang mau belajar ilmu agama, itu orang yang dikehendaki baik oleh Gusti Allah ya. Wa zahadahu fid dunya, siapa orang ditakdirkan jadi baik, maka dia akan menjadi zuhud di dunia ya. Adi zuhud di dunia artinya dia akan menjadi neriman ya, tidak rakus urusan dunia ya. Ini penting ya. Orang itu hati nerimannya juga dari Allah ya. Hadis yang lain redaksinya mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah takdirkan dia belajar ilmu agama. Pemahamannya bahwa orang yang ngerti agama, orang yang mau belajar agama, berarti orang itu dipilih jadi baik oleh Gusti Allah. Pemahaman yang sebaliknya, orang yang gak mau ngaji, orang yang gak senang belajar, orang yang anti gak mau belajar agama, berarti orang itu tidak dikehendaki jadi baik oleh Gusti Allah ya. Jadi ini kan hadis ini bisa dipaham demikian. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang dikehendaki jadi baik oleh Allah, Allah jadikan dia faqih, ngerti ilmu agama. Artinya siapa orang masih mau belajar ilmu agama, berarti dia ditakdirkan jadi baik oleh Gusti Allah. Berarti kita ini semoga termasuk. Alhamdulillah. Pemahaman sebaliknya, siapa orang gak mau ngaji ya, dikon ngaji kok bulet ya, si senengan delok TV, berarti orang itu memang tidak ditakdirkan jadi baik oleh Gusti Allah ya. Karena orang ngerti agama ini sekarang semakin langka ya. Orang mau ngaji ini semakin langka ya. Kamu lihat anaknya kiai yang jadi dokter banyak,
Teman-teman saya banyak anaknya jadi dokter, anak kiai jadi dokter banyak, gitu betul. Wadah. Tetapi anaknya dokter nggak ada yang mau jadi kiai. Ada nggak? Kok belum dengar saya? Hanya dokter spesialis terus jadi kiai. Kayaknya nggak ada. Yang banyak itu anaknya kiai sudah berebut jadi dokter. Tapi anaknya dokter belum ada yang kepingin jadi kiai. Ya, gimana? Memang ngerti agama ini tidak semua orang. Sehingga anaknya kiai pun banyak yang nggak ngaji sekarang ini. Saya punya banyak teman anaknya kiai, sekolahnya mentereng, bahasa Inggris jos, bahasa Arabnya geragapan. Saya bilang ini bapakmu mungkin nyesel jadi kiai sudah. Dulu bapaknya itu hebat karena jadi kiai, kok anaknya malah kepingin hebat bahasa Inggris. Ya bolehlah dia belajar bahasa Inggris, bolehlah. Tapi basicnya dia kan ilmu agama, ilmu fikih ya. Makanya orang mau belajar ilmu fikih, ini berarti dia masih dikehendaki baik oleh Allah ya. Dan ini semakin sedikit ya, semakin sedikit. Minat orang belajar agama semakin sedikit ya. Karena orang ini semakin gaya hidup semakin kapitalis ya, semakin orang semakin materialis. Orang wedi gak mangan, wedi gak nyambut gawe, sehingga orang minat belajar agama ini menurun. Makanya pondok-pondok ini sekarang sudah juga berubah menjadi sekolahan semua. Banyak pondok juga yang sudah mulai gak ngaji. Banyak loh pondok itu sudah jadi kos-kosan ya, di daerah mana ya saya tidak sebut. Sudah banyak pondok itu yang gak ngaji. Yang penting tinggal di pondok sholat gitu aja. Selebihnya ya sudah ngajinya sudah hampir nol. Bahkan kiainya juga banyak yang gak bisa ngaji ya. Banyak loh sudah kadung dipanggil Gus, sudah kadung dipanggil kiai, gak bisa ngaji. Banyak kiai warisan ini banyak. Saya dengar ada seorang pesantren besar, kiainya ngimami baca surat apa itu, Qul ya ayyuhal kafirin itu, bacanya lagu manuk dadali apa, Qul ya ayyuhal kafirun. Ya apa ngono. Padahal kiai itu. Artinya ya mungkin karena dia nggak ngaji ya. Tapi kadang diwarisi pondok. Nah inilah. Maka ini saya menjadi harus ingetin. Jadi kalau saya konsis ya, anak-anak saya suruh ngaji. Karena apa? Kita ini oleh Allah sudah diberi kecukupan ya dengan ngaji ini. Jangan khawatir ya. Kalau mondok nanti makan apa? Ya makan sego, jangan khawatir ya. Maksudnya makan kereweng. Sing nyuwek cangkem ngekei mangan. Ayah saya dulu selalu bilang begitu. Yang memberi kamu mulut, memberi kamu makan, jangan khawatir. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang hidup di atas bumi ini diberi rezeki Allah ya. Jangan khawatir. Kalau dulu ya orang generasi saya itu impiannya sekolah itu 3. Jadi dokter, bawahnya lagi itu menjadi insinyur, terus yang ketiga itu pengacara. Itu dulu orang generasi saya yang lahir tahun 70-an, 70 sekian itu rata-rata kepinginnya jadi dokter. Karena waktu itu dokter sedikit sekali ya, sedikit. Insinyur juga sedikit. Dulu insinyur cuma Pak Karno, insinyur Soekarno, lainnya wah bisa dihitung tangan lah. Hari ini waduh sambraki dokter aja sudah over sekarang ini. Banyak dokter ini. Teman-teman saya dokter itu padahal masih teman angkatan saya, sudah banyak yang gak kebagian kerjaan. Maksudnya tidak dinas di rumah sakit, sudah jadi dokter keluarga di rumah. Padahal bayar dokter ini sekolahnya mahal. Sekolah dokter ini bisa 500 miliar. Banyak orang yang orientasinya itu ya uang. Kenapa sekolah kedokteran mahal? Karena dianggap bisa mendatangkan uang. Kalau dokter spesialis ya, dokter spesialis itu kan cuma orang suruh mangap 1 juta, mangap tok 1 juta. Ganti nyuntik, siji me mantri nyuntik 20.000 mantri. Dokter cukup resep 500 ya.
Sehingga orang banyak yang bermimpi kepingin jadi dokter. Ya bagus, bagus juga, dokter kita perlu ya. Cuma jangan semua kepingin jadi dokter ya. Kita ini perlu pembagian tugas. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot, ada yang jadi kiai, ada yang jadi gitu loh. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, walaula nafra min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin ya. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Jangan semua orang ini pergi perang ya. Jangan semua jadi tentara ya. Jangan semua jadi dokter, jangan semua jadi ini. Kita ini harus berbagi ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Harus ada sekelompok orang yang mau ngaji. Nah kalau anaknya kiai sudah nggak ngaji, terus sopo mana saya nggak ngaji? Anaknya kiai semua kepingin jadi dokter, anaknya dokter tidak ada yang kepingin jadi kiai. Ya ini kan habis nanti lama-lama. Makanya berbanggalah ya. Kalau kamu masih dipilih oleh Allah menjadi ahli agama, berbanggalah ya, senanglah. Itu pilihan dari Gusti Allah. Bukan berarti profesi yang lain gak penting ya, tetap penting. Saya bilang kita perlu dokter muslim, kita perlu insinyur, kita perlu pilot, kita perlu astronot ya. Semua profesi. Tapi juga harus ada yang bisa ngaji. Jangan semua jadi pilot ya. Idza aradallahu budi wa bassarahu uyubahu. Orang itu kalau ditakdirkan jadi baik oleh Allah, Allah akan tunjukkan dia celah dirinya sendiri ya. Allah akan tunjukkan pada dia celah diri. Artinya dia menjadi orang yang mawas diri ya. Orang yang bisa introspeksi dirinya ya. Kalau kita ini jadi baik oleh Allah ya, ingat ciri-ciri orang dikehendaki jadi baik. Yang pertama dia mau belajar ilmu agama. Yang kedua dia menjadi zuhud ya, tidak rakus. Yang ketiga dia bisa melihat celah dirinya sendiri. Orang kalau bisa melihat dirinya sendiri itu jadi baik. Karena apa? Dia sibuk memikirkan memperbaiki dirinya sendiri daripada untuk mencela orang lain ya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan Allah akan merahmati orang yang sibuk dengan aib dirinya sendiri sehingga dia tidak sibuk memikirkan celah orang lain. Nah yang banyak ini orang kan melihat celah orang lain ya. Situasi krisis kayak gini, waduh si Anu nyalahkan si Anu maki si Anu. Ini sudah bukan waktunya ilo-iloan ya. Lockdown apa tidak? Wah, bilang lockdown, tidak lockdown, saling nyalahkan. Kita ini kenapa sih nggak semua cari solusi yang terbaik aja ya. Jadi kita ini menjadi apa? Kata Gus Dur dulu, kalau ada kapal mau kerem, nah, kalau penumpangnya ini orang Amerika, maka saya akan segera melakukan tindakan penyelamatan. Apa teknologinya? Kalau dia orang Jepang, dia akan segera telepon ke kantor pusat minta dikirim bantuan. Kalau penumpangnya orang Indonesia, rapat. Sampai kerem sih rapat, kabar-kabar. Kakek ngomong ke action gitu loh. Kita ini mesti hari ini sudah jangan saling menyalahkan. Ayo solusinya apa? Corona ini ya kita lakukan mulai dari diri kita sendiri. Jangan pergi keluar. Makanya saya bilang kamu jangan kemana-mana. Sudah diam di rumah itu. Diam di rumah ini dapat pahala loh ya. Udah kamu gak usah pergi kemana-mana. Kata Rasulullah SAW, barang siapa di musim wabah ini diam di rumah ya. Orang di musim wabah ini diam di rumah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Maka dia akan mendapat pahalanya orang mati syahid ya. Jadi walaupun kamu hidup ya, kamu hidup sehat di rumah, kamu dapat pahalanya orang mati syahid. Lihat dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari disebutkan Imam Ibnu Hajar mengatakan walaupun orang itu tidak mati, karena Nabi mengatakan siapa diam di rumah pada waktu musim wabah, aminan muhtasiban, beriman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia
Allah misal ajri syahid. Allah akan beri dia seperti pahalanya orang mati syahid. Padahal dia hidup, ya. Walaupun nggak mati, apalagi mati. Orang mati di musim wabah ini mati syahid, ya. Hadisnya jelas, mati dalam taun itu mati syahid. Makanya orang yang corona itu jangan ditolak. Kan ini ada orang diprovokasi, mayatnya nggak bisa dikubur. Itu orang bodoh, itu jahat itu. Kalau saya bilang tangkap aja itu. Orang sudah mati kok masih ditolak. Orang mati ini sudah selesai. Tidak mungkin virusnya lari-lari. Nah, wis gak watuk, gak dehem. Masa orang mati. Yang bahaya penularan ini kan orang batuk. Makanya kita harus ambil jarak, ya. Terus kalau batuk harus pakai tisu atau apa gitu. Selalu cuci tangan, selalu pakai sanitizer. Lalu wong mati kok wis dikubur, wis dibungkus, dikotak, sik ditolak itu. Goblok ini. Ini harus ditangkap itu. Itu provokator namanya. Orang mati kok malah diperlakukan seperti itu ya. Menurut saya itu kejahatan ya. Orang mati itu gak watuk. Aku sih keting nular kok ndi udah. Oh tadi mati dikubur gak oleh ya. Ini sudah kejahatan menurut saya itu. Harusnya hormati dia ya. Orang muslim harus dihormati, hidup ataupun mati ya. Ini makanya hendaknya kita ya bisa lihat celah diri kita sendiri ya. Jadi musim corona ini kita introspeksi. Ayo di rumah kita niat ibadah. Diam di rumah, diam di sini di pondok, yang di pondok ya di pondok, jangan pergi pulang. Yang di rumah jangan kemana-mana. Kamu harus berniat ibadah. Dalam karantina ini kamu niat ibadah. Karena apa? Rasulullah SAW mengatakan siapa orang diam di rumah di waktu musim wabah, dia dapat pahalanya mati syahid. Ya, walaupun hidup ya. Jadi kamu gak usah repot-repot berjuang perang ya. Diam di rumah ini kamu sudah pahalanya mati syahid. Ini hadis sahih dalam Sahih Bukhari disebutkan begitu. Ya. Makanya kamu harus kerasan di rumah. Wis menengok ke omah ya. Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Jangan pergi-pergi. Sudah diam di rumah. Niat kamu mengikuti perintah Rasulullah SAW. Ya. Nabi mengatakan kunci keselamatan itu adalah diam di rumah. Jadi ada sahabat bertanya, mana aja Rasulullah, apa kunci keselamatan itu? Ya. Zaman akhir itu keselamatan di mana? Nabi mengatakan, wal yasak itu, hendaknya kamu diam di rumah. Ya, wabki ala khati'atik, dan hendaknya kamu introspeksi, tangisi dosa-dosamu. Ya, jadi keselamatan di akhir zaman itu ya diam di rumah ya. Diam ya. Yang pertama itu diam. Kunci keselamatan itu adalah amsik alaika lisanak. Kendalikan mulutmu. Termasuk kendalikan medsosmu. Jangan share yang aneh-aneh ya. Jangan kamu malah share orang mati-mati di jalan, malah wedi kabeh ya. Jadi jangan share orang yang membuat jadi takut. Nabi mengatakan kunci keselamatan itu amsik alaika lisanak. Yang pertama jaga mulutmu, jaga medsosmu, jaga handphonemu. Wal yasa'ka baituk, diamlah di rumah. Jelas kan? Nabi menyuruh kamu diam di rumah, jangan kemana-mana. Wabki ala khati'atik, tangisi dosa-dosamu. Itu sudah 3 itu kunci keselamatan ya. Jadi di musim corona ini jaga mulut kita ya. Ayo daripada ngomel, daripada ngilok-ngilok no presiden, ngilok no sapa maneh, gubernur, wis meneng wae mari ya. Jangan menambah beban dengan kakean nyocot. Nah, Indonesia sing akeh kakean nyocot iki. Wes ilo-ilo ae ngono. Sudah kita diam aja. Diam di rumah ya. Tangisi kesalahan kita ya. Ini kesempatan kita memperbanyak ibadah. Yo cok nyurut tok deh. Ayo kon sembayang, tangi, jamaah, maca Quran, maca istighfar, istighosah ya. Semua lakukan kebaikan-kebaikan termasuk memperbanyak baca sholawat pada Rasulullah SAW ya. Imam Ibnu Hajar itu termasuk ulama yang mengalami musim wabah seperti ini. Imam Ibnu Hajar itu punya anak 3 mati karena taun, wabah.
Ta'un ini wabah yang mematikan, ini namanya ta'un. Nah, Ibnu Hajar mengatakan, dia mengarang satu kitab namanya Badrul Ma'un, ya, tentang masalah ta'un ini. Ibnu Hajar menyatakan dalam kitabnya, hal yang paling bermanfaat ya untuk perlindungan diri di musim ta'un, di musim wabah ini adalah kasratus sholah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk benteng terkuat ini adalah baca sholawat. Makanya saya ngajak kamu, ayo yang di rumah, di pondok, setiap hari pada sholat, bacalah sholawat ya. Sholawat tibil kulub, sholawat nariyah, sholawat munjiat ya. Perbanyak baca sholawat ya. Ini harapan kita semoga dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak baca sholawat, banyak membaca ayat kursi, banyak membaca Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Minimal 3 kali pagi sore. Itu ada hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang baca Bismillahilladzi pagi 3 kali, sore 3 kali, insya Allah diselamatkan sepanjang hari ya. Ini kita harus yakin ya. Yakin ya. Positive thinking ya. Doa-doa dibaca ya. Termasuk apa? Memperbanyak baca Asmaul Husna, Al-Mu'minu, As-Salamu ya. Itu ada anjuran baca Al-Mu'minu 136 kali, As-Salam 131 kali setiap hari ya. Tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan semakin mengerikan. Kita tidak tahu ya sampai kapan ini. Karena Amerika ya, bukan Amerika yang negara maju, kurbannya sudah puluhan ribu ya. Padahal secara teori Amerika ini kan canggih tuh. Secara teori Amerika ini lebih baik, kesehatannya lebih baik, peralatannya lebih canggih ya. Saya sudah pernah pergi ke Amerika. Saya pernah tinggal 1 bulan di Amerika. Saya pernah seminggu tinggal di Washington DC. Saya pernah seminggu tinggal di Dallas, di Texas. Saya pernah tinggal di Detroit, di Michigan. Saya pernah tinggal di Portland, di Oregon. Saya melihat Amerika itu negara yang maju ya, bidang kesehatan, transportasi ya. Tapi nggak berdaya melawan corona ini. Amerika ini korban meninggal sudah 20 ribu kan. Dan Presiden Amerika sendiri mengatakan korbannya bisa sampai 100 ribu. Amerika aja udah angkat tangan. Dia bilang korban 100 ribu pun bagi Amerika itu sesuatu yang biasa. Artinya Amerika itu siap untuk kematian sampai 100 ribu orang. Ini nggak main-main ya, ngeri ini. Indonesia hari ini sudah 500 ya korban. Tapi dibanding Amerika alhamdulillah ya lebih sedikit lah skornya ini. 500 lawan 20 ribu ya. Jadi korban di seluruh dunia sudah ratusan ribu ya. Amerika satu hari sudah mati 2000 orang, bayangkan 2000 mati seketika. Astagfirullah. Dan ini seluruh dunia ya, seluruh dunia. Makanya tidak ada jalan lain kecuali kita mohon perlindungan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak ada yang bisa melindungi kita, hanya Allah. Makanya ayo sadari diri nih. Hentikan ngeluyur ya, jangan pergi ke warnet, jangan pergi ke warung. Kalaupun kamu harus pergi ke toko harus pakai masker, harus selalu ini sanitizer ya. Setiap hari siapkan sanitizer di sini kamar semua. Sabun, sebenarnya lebih bagus sabun. Yang paling bagus sabun, cuci tangan pakai sabun, itu paling bagus ya. Jadi makanya saya minta semua tempat itu sabun pasang semua ya. Saya masih punya stok sabun 5 literan itu. Setiap hari biasakan sabun, terutama habis pegang uang pakai sabunnya. Yang bahaya ini saya khawatir kamu pegang uang ke toko, pegang uang terus pegang hidung, pegang mata. Ini yang bahaya ya. Maka kita secara lahir kita hati-hati, secara batin kita mohon pada Allah. Semoga Allah melindungi kita semua, keluarga kita ya, anak-anak, keluarga, orang tua, saudara ya. Semoga semua dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Barakatil Fatihah.